Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bareng aku di sini Sona. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang yang namanya enaknya mengajar di daerah seperti itu. Dan ini tepatnya pengalamanku banget nih ngajar gitu kan di salah satu daerah di Indonesia. Tepatnya ada di daerah Wonosobo, di Kecamatan Sukoharjo, dan tempatku mengajar itu di MI MI Ma'arif, MI Ma'arif seperti itu. Tepatnya pada tanggalnya aku lupa, tapi itu di bulan April kemarin, awal April banget gitu kan, sekitar 1 minggu di sana mengajar. Dan di kesempatan kali ini aku mau sharing pengalamanku banget enaknya ngajar di pedesaan itu ataupun di daerah itu seperti apa ya. Tapi memang di daerah-daerah Indonesia memang mungkin tidak sama ya, tidak bisa dikomparasi atau digeneralisasikan. Kalaupun di-compare mungkin tidak apple to apple, karena memang setiap daerah di Indonesia punya kekhasannya masing-masing gitu loh, ataupun punya ciri khasnya masing-masing. Oleh karena demikian, jikalau di-compare atau dibandingkan mungkin ya tidak sebanding gitu loh, karena emang kembali tadi ya, ada suatu perbedaan udah jelas dan ada suatu kekhasan karakteristik itu khusus di setiap daerahnya. Jadi ya pasti akan ada hal yang berbeda yang dirasa gitu loh. Tapi aku mau ngebahas tentang ketika aku ngajar di sana di MI Ma'arif seperti itu. Jadi emang salah satu hal yang menjadi yang dikatakan hal yang enak banget ketika mengajar di desa, tepatnya di sana itu di Wonosobo itu adalah memang anak-anaknya berbeda dari anak-anak perkotaan pada umumnya gitu loh. Jadi kan maksudnya kayak gini, anak-anak di perkotaan itu mungkin secara konteks kematangan berpikir itu jauh lebih cepat ya gitu loh. Karena memang teknologi informasi ataupun fasilitas yang namanya informasi mudah sekali untuk didapatkan melalui internet, gadget yang sudah mereka miliki. Tapi anak-anak di desa itu ya tidak semua bisa mendapatkan fasilitas yang seperti demikian ya, internet gitu loh. Jadi emang terbatas banget anak-anak yang punya gadget atau bisa mendapatkan akses informasi yang begitu luas gitu loh, selayaknya anak-anak yang ada di kota gitu loh. Jadi memang mungkin tidak banyak hal yang bisa mereka dapatkan, secara konteks wawasan yang mereka miliki juga tidak terlalu besar gitu loh. Tapi hal itu juga menjadi tren positif. Maksudnya bagaimana? Ketika mengajar dan kita ceritakan gitu kan hal-hal yang benar-benar belum mereka ketahui, mereka itu punya antusias tinggi gitu loh. Diajak hal yang baru, intinya mereka kepo yang gitu. Suka Sehingga makan tempe excitement kemul, dari mereka itu juga begitu tinggi levelnya gitu. Jadi stimulus sedikit dengan hal yang baru makan serta manisan karika, unik ya, tangan. itu pasti mereka juga akan lebih cepat ke-trigger kayak gitu. Aku tidak mengatakan anak-anak di kota itu gak gampang di-trigger gitu loh. Tapi emang karena sudah banyaknya informasi yang mereka bisa dapatkan gitu loh melalui internet gitu kan. Jadi otomatis itu mungkin hal-hal baru itu gampang ditemukan gitu loh. Jadi ketika di sekolah udah tahu ini dan udah tahu seperti itu. Jadi emang mungkin itu menjadi hal yang menarik, artinya itu menjadi challenge banget kalau lagi ngajar di kota gitu kan, ataupun anak-anak perkotaan yang sudah mengenal informasi lebih luas dan lebih cepat gitu. Sementara anak di desa tidak demikian. Tapi itu tren positif, artinya kita trigger hal yang baru aja mereka udah antusiasnya luar biasa gitu. Ambil contoh kemarin ya, aku ngajar itu mulai dari kelas 3 sampai kelas 6 ya gitu loh. Adalah digabung jadi satu, adalah seperti ini. Waktu itu aku ngasih materi tentang yang namanya hal-hal yang berupa ataupun ada konteks tentang yang namanya internasional gitu loh.
dan aku tunjukin peta atau atlas gitu kan, peta dunia gitu kan, dan aku suruh tebak negara-negara gitu loh. Dan memang mostly mereka tidak banyak tahu negara ini tuh seperti apa gitu kan, ada namanya ternyata negara ini negara itu gitu loh. Dan aku kasih tunjuk ada negara-negara yang begitu banyaknya di dunia ini gitu loh. Dan aku lihatkan gambarnya, dan aku dari skala peta kan mungkin cukup kecil ya, jadi aku suruh mereka menebak gitu kan, negara ini ada di mana lokasinya berdasarkan benua. Aku kasih petunjuk dulu, dan aku komparasikan dengan negara lain, negara A, negara B, mana yang lebih besar cakupan luas wilayahnya, seperti demikian. Dan mereka cukup antusias banget mencari tahu jawabannya dan mencari perbandingan antara A dan B besar yang mana dan sebagainya. Itu yang benar-benar aku apresiasi kepada anak-anak yang ada di desa gitu loh, bahwasanya hal yang demikian mungkin sebagian dari anak-anak di kota udah hal yang cukup umum gitu loh, tapi bagi mereka itu cukup asing gitu, karena keasingan itu mereka merasa pengen tahu dan pengen tahu terus menerus seperti itu. Nah, mana Mongolia? Oke, besar mana? Argentina. 10 9 8 7 Oke, sekali lagi ya. Tunjuk negara. Tunjuk Pulau Maldives. Fotoin sekali lagi, matiin. Jadi selama 1 minggu ngajar seperti demikian itu benar-benar luar biasa. Anak-anaknya juga cukup asik juga gitu kan, meskipun cara mereka masih sangat tradisional sekali gitu loh, cara berbicara, adab mereka juga cukup bagus gitu kan, karena emang masih tidak terkontaminasi hal-hal yang buruk juga gitu kan, dan itu kerennya. Nah, ada juga sih bonus ya, tapi mungkin ini bukan menjadi suatu hal yang enak ketika ngajar, tapi di luar pada konteks mengajar adalah ketika ngajar di Indonesia itu otomatis, ataupun di daerah yang ada di Indonesia itu otomatis kan kita juga berinteraksi dengan warga lokal gitu loh. Jadi memang lebih banyak tahu kearifan lokal yang ada di daerah gitu loh. Pada waktu itu gitu kan, ketika mau mengajar di pagi hari gitu, berangkat dari tempat menginap ke MI Ma'arif itu ngelewatin ada momen bahwasanya para warga lokal itu habis kayak gotong royong dan menjalani ritual yang namanya, pokoknya intinya itu mereka gotong royong bersih-bersih ladang gitu loh dengan para petani. Terus di situ ada ritual makan-makan dan lain sebagainya, dan kita melewati itu ya gitu kan, di tengah-tengah kayak gitu. Agak sungkan awal ya gitu kan, karena emang mereka lagi asik gitu kan menjalani ritual tersebut, selebrasi tentang ritual mereka, terus kita lewat aja gitu pakai motor dan lain sebagainya. Agak nggak enak juga sebenarnya, tapi emang perlu ke sekolah gitu kan, jadi emang otomatis mau nggak mau harus lewat. Tapi sebenarnya juga pengen mengetahui lebih lanjut, ngobrol sama warga lokal di sana tentang ini ritual apa sih dan lain sebagainya kayak gitu. Lagi gotong royong. Gimana? Permisi, Amit. Permisi. Amit J, Pak. Amit. J, Pak, Amit. Dan selain daripada ritual yang demikian, juga ada bonus yang lain, bahwasanya bisa ke tempat yang benar-benar luar biasa. Misalnya contoh daerah wisata. Nah, di situ aku ngambil wisata bahwasannya tetap belajar gitu lah. Jadi memang selain wisata alam juga ada wisata budaya yang benar-benar aku kunjungi gitu kan, sehingga aku bisa belajar gitu kan. Dan kebetulan Wonosobo dekat dengan Dieng ya, dan aku mengunjungi Kawas Kidang dan Candi Arjuna seperti itu. Jadi aku bisa belajar banget dari konteks
kealamannya dan juga konteks kebudayaan, sejarah khususnya seperti itu. Dan itu bonus banget ketika bisa ngajar di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Aku yakin sih siapapun yang juga punya interest mengajar di daerah juga pasti dapetin bonusnya. Selain daripada asiknya gitu kan ngajar di sekolah, juga pasti ya bisa mendapatkan bonus yang lain, pergi atau mengunjungi tempat-tempat yang benar-benar eksotik banget gitu kan, wisata dan lain sebagainya. Bahkan bisa experience langsung tentang kebudayaan. Lagi di mana? Kita lagi di Kawah Sikidang Di mana itu? di daerah Dieng. Bau nggak? Enak sekali. Bau belerang ya? Oke, go ahead. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.